Banyak orang yang berpendapat bahwa hari ini aku gagal karena aku tidak seperti yang aku harapkan sebelumnya. Saudara, di dalam Yesus tidak ada yang benar-benar. Itu hanya proses yang akan dijalani dan akan kau dapatkan hasilnya. Kalau kita lihat di dalam konteks, kalau kita khawatir terus terhadap masa depan, khawatir terhadap apa yang ada di sekitar kita, khawatir terhadap masa yang sekarang, itu adalah urusan Tuhan. Cukup satu hal yang kau harus tahu. Lakukanlah yang menjadi kewajibanmu, dan Tuhanlah yang melakukan kewajibannya. Puji Tuhan, haleluya. Kembali lagi ke dalam channel Kosa Kasih Kristus. Saya mengucap syukur saya diberi kesempatan kembali untuk memberikan atau membagikan sebagian dari firman Tuhan kepada kita semua yang ada di yang melihat video ini. Pada hari ini saya ingin menyampaikan atau memberikan sedikit firman Tuhan tentang apa yang terjadi. Hal ini akan berkaitan tentang apa yang telah terjadi di zaman-zaman kita sekarang ini. Kekhawatiran apapun itu, termasuk kepada COVID-19 ini, termasuk kepada banyak hal, perekonomian dan apapun, dan itu termasuk dalam hal kekhawatiran. Hari ini saya akan berbicara tentang hal kekhawatiran. Kita melihat dari beberapa cerita yang ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Banyak yang menceritakan tentang kekhawatiran. Tetapi saya akan menangkap satu cerita dari grup atau dari segerombolan orang yang dekat dengan Tuhan, yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus, terutama Tuhan Yesus dalam ketika dia di dalam dunia memberitakan Injil dimanapun dia berada, mereka selalu ada. Mereka itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya akan membacakannya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Puji Tuhan. Ini adalah cerita di mana detik-detik di mana Yesus mau atau akan diangkat ke surga. Seperti perikopnya bisa kita baca, Yesus terangkat ke surga. Nah, di dalam peristiwa ini, Yesus hampir sebentar lagi akan meninggalkan murid-muridnya ke surga. Tetapi meninggalkannya tidak selamanya. Kita yang akan di dunia juga akan bertemu dengan dia lagi di akhir nanti. Tetapi dalam konteks ini, Yesus akan terangkat ke surga. Detik-detik di mana murid-murid dan Yesus akan bertemu untuk terakhir kalinya di dunia. Di sini, ketika saya memperhatikan, ada hal yang sangat penting di sini, di mana murid-murid Yesus sudah melihat bagaimana keajaiban yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Bahkan kalau kita baca di dalam surat-surat yang mereka tulis, mereka adalah saksi mata secara langsung perbuatan Yesus, apa yang dilakukan Yesus, mujizat-mujizat Yesus. Tetapi tidak bisa dipungkiri, murid-murid Tuhan Yesus pun memiliki kekhawatiran di dalam hidupnya. Banyak cerita di mana mereka ketakutan ketika Yesus berjalan di atas air, di mana mereka mau mengusir roh jahat, mereka ketakutan. Dan kapanpun itu, bahkan ketika Yesus disalibkan, itu adalah titik tumpu di mana ketakutan mereka sangat besar. Nah, di sini mereka sudah melihat Yesus bangkit dari kematian, ya. Kita lihat di dalam konteks ayatnya, ini dalam Kisah Para Rasul, ya, sesudah Injil Yohanes, Injil terakhir. Artinya Yesus sudah bangkit dari kematian sebelumnya. Tidak lama waktu itu Yesus baru bangkit. Dan ini hari ke-40, ya, setelah Yesus bangkit. Nah, di sini murid-murid sudah melihat apa yang dilakukan Yesus, mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka melihat Yesus bangkit dari kematian. Itu adalah hal yang sangat luar biasa, saudara. Teman-teman dan rekan sekalian,
Itu adalah hal yang sangat-sangat spektakuler. Belum pernah ada sejarahnya manusia bisa bangkit dari kematiannya, kecuali Yesus sendiri. Kalau Lazarus itu kan dibangkitkan, dan banyak orang cerita di mana Elia membangkitkan, itu kan dibangkitkan. Tetapi yang bisa membangkitkan dirinya sendiri hanya Yesus. Dan itulah yang membuat mereka tercengang-cengang. Mereka terkagum terhadap Yesus. Yang saya mau katakan di sini, dari semua yang mereka lihat dengan mata kepala mereka, dari segala yang mereka saksikan, mereka masih memiliki kekhawatiran kepada Yesus. Khawatir terhadap hidupnya walaupun Yesus berada di sampingnya. Itu artinya dia tidak percaya kepada Yesus, saudara. Mereka pada ayat yang ke-6 bertanya kepada Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Kita tahu pada waktu itu Israel dalam jajahan bangsa Romawi. Mereka berkata, "Tuhan, maukah Engkau memulihkan Israel ini?" Ya. Di detik-detik Yesus terangkat ke sorga, muncul pertanyaan dari mereka kepada Yesus. "Tuhan, bagaimana dengan Israel? Ketika Engkau pergi nanti bagaimana? Maukah Engkau melihat Israel? Maukah Engkau memerdekakan Israel?" Mungkin itu sebenarnya mau mereka tanya. Kalau bahasa sekarang ya, bagaimana Tuhan? Israel sekarang dijajah, sedangkan Engkau mau pergi. Bagaimana sekarang? Kami, bagaimana pada masa kami ini Israel akan dipulihkan? Apakah Engkau mau Tuhan menaruh tanganmu terhadap Israel untuk bebas dari bangsa Romawi? Kira-kira seperti itu, saudara. Ini menandakan bahwa murid-murid masih khawatir terhadap apa yang akan mereka hadapi ketika Yesus mau terangkat ke surga. Mereka masih berpikir, kami akan merasa kesusahan. Bagaimana Israel masih dijajah dan apapun masih terkekang oleh bangsa Romawi. Bagaimana kami bisa menjalani hidup tanpa Yesus seperti ini? Tetapi di ayat selanjutnya, ayat ke-7, Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Artinya, apapun kekhawatiran kita, Tuhan berkata sebenarnya, engkau tidak perlu mengetahui masa yang akan datang itu. Kalau engkau khawatir dengan masamu, pengharapanmu, pergumulanmu, khawatir dengan apa yang akan engkau hadapi di masa depan, Tuhan sedang berkata kepadamu melalui firman ini, engkau tidak perlu tahu tentang masa dan waktu. Bahkan Amsal pun berkata, orang yang memikirkan hal yang ke depan terus, itu sebenarnya tidak dibutuhkan, saudara. Memang sepertinya kita membutuhkan untuk menjadi pedoman kita sebagai tujuan atau cita-cita kita. Tetapi kalau kita menetapkan memang harus seperti ini, emangnya Engkau Tuhan yang harus melakukan seperti itu seperti katamu? Alkitab berkata, jadilah kehendak Tuhan, jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Itu yang Alkitab mau. Kebanyakan orang kecewa, bahkan sampai banyak yang bunuh diri karena dia kecewa dengan masa depannya yang diharap-harapkan sebelumnya. Tidak seperti ekspektasinya. Banyak orang yang berpendapat bahwa hari ini aku gagal karena aku tidak seperti yang aku harapkan sebelumnya. Saudara, di dalam Yesus tidak ada yang namanya kegagalan. Itu hanya proses yang akan dijalani dan akan kau dapatkan hasilnya nantinya. Tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Ya, kalau kita lihat di dalam konteks, kalau kita khawatir terus terhadap masa depan, khawatir terhadap apa yang ada di sekitar kita, khawatir terhadap masa yang sekarang, itu adalah urusan Tuhan. Cukup satu hal yang kau harus tahu. Lakukanlah yang menjadi kewajibanmu, dan Tuhanlah yang melakukan kewajibannya. Makanya di dalam ayat ini, dia berkata, Tuhan berkata, Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, artinya, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kewajiban Tuhan terhadapmu. Tuhan memiliki janji sendiri terhadapmu. Tidak perlu engkau menetapkan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuhan sudah menetapkan sesuatu yang baik terhadapmu. Itu intinya. Walaupun itu bertentangan dengan pengharapanmu yang sebelumnya, tidak sesuai dengan ekspektasimu. Ingat,
Alkitab berkata, walaupun semuanya itu berbeda dengan yang engkau ingini, Tuhan selalu akan memberikan roti. Walaupun itu berbeda, saudara. Yesus tidak akan pernah memberikan yang jahat kepada anaknya yang meminta kebaikan. Saudara, melalui hal ini, cerita ini murid-murid Yesus, mereka ingin Tuhan memulihkan Israel. Mereka ingin membuat Tuhan melihat Israel dan memerdekakan mereka. Tetapi Tuhan bilang, oh no. Apa yang Tuhan tetapkan, biarlah Tuhan yang melakukan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang telah ditetapkan Tuhan menurut kuasanya. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sendiri, saudara. Jadi saya mengajak saudara untuk tetap memiliki positive thinking, memiliki pemikiran yang positif terhadap Yesus. Walaupun sekarang kita dalam kekhawatiran dimanapun, kita sedang cemas dimanapun, perekonomian, apapun harapan kita yang kita harapkan untuk ke depan, walaupun tidak sesuai ekspektasi, ingatlah Tuhan itu baik dulu sampai sekarang. Dia tidak akan pernah memberikan kalajengking ular kepada anaknya meminta roti, saudara. Dia akan selalu memberikan hal yang baik. Tergantung kita pada hari ini. Ingin memilih untuk berpikir yang negatif atau yang positif terhadap Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan akan selalu memberikan kebaikan, tidak pernah mencelakakan. Tergantung kita mau mengikuti firman Tuhan atau tidak. Ini bukan perkataan saya. Firman Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan akan memberikan hal yang baik. Semuanya akan indah pada waktunya. Itu saja, saudara. Ya, pemikiran Tuhan bukanlah pemikiran manusia. Dan percayalah, apa yang kita harapkan tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita ke depan, Tuhan sebenarnya ingin bilang, ada sesuatu yang lebih baik bagimu selain yang engkau harapkan itu. Dan percayalah, sesuatu itu akan jauh lebih baik dari yang engkau harapkan. Dan itulah apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, semuanya telah disediakan Tuhan, saudara. Percayalah, Tuhan Yesus selalu besertamu. Kiranya firman ini bisa memberikan sedikit motivasi kepada kita melalui hidup dari kondisi kita sekarang ini. Ya, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih.